prinsip suction itu seperti apa? Tergantung kita mau suctionnya daerah mana. Kalau misal suctionnya daerah mulut, hidung, perlu steril? Enggak. Ya, hanya pakai hand spoon bersih. Tetapi kalau kita akan melakukan suctioningnya di daerah ETT, kemudian tracheostomy, itu kan kekarina ya, itu harus steril. Ya, kalau yang open suction, close suction kan udah nempel terus ya, yang kalian lihat ya. Nah, kalau yang open suction itu harus steril. Ini single use. Ya. Jadi sekali pakai. Ya. Untuk fiksasi. Ya, fiksasinya tuh. Ya. Kalau misal nggak yang pakai yang bolong, ini dimasukin juga nggak bisa. Ini ada prepet ya. Ini jadi dimasukinnya di sini. Oh, itu biar apa Bu fungsinya? Biar apa coba? Oh, biar nggak copot. Iya, biar nggak copot. Fiksasi ya. Ini fiksasi luar. Copot. Pasiennya kesakitan. Kemudian sesudah suction nanti tindakannya adalah perawatan tracheostomy. Ya, perawatan tracheostomy ini apanya Bu yang dirawat? Luka tracheostominya dengan pergantian inner canul. Di dalam tracheostomy itu ada ini. Ya, ini namanya inner canul. Kalau nggak pakai ini gimana? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan lubang ya. Kayak ETT juga nggak ada ininya. Cuman ini mempermudah untuk perawatan karena ini dilakukannya kapan Bu perawatan ini? Sehari sekali. Ya, jadi tiap hari ini tuh diganti. Biasanya pasien yang terpasang ETT itu memang sudah disiapkan 2. Jadi ini ada 2. Sehingga ketika diganti ya, yang kita akan langsung memasukkan yang sudah disiapkan. Ya. Cuman pada konteks kali ini kita akan ininya cuman ada 1 targetnya. Kemudian di TC sendiri selain inner canul ada balon. Ya. Balon ini buat fiksasi. Sama kayak ETT. Ya, TC ini sama tadi buat fiksasi. Nanti masuk juga dalam pengecekan kalian ketika perawatan tracheostomy. Ya, masuk di pengecekan. Sama seperti di ETT ini jangan terlalu keras. Ya. Bekas luka sayat di sini. Ya. Prinsipnya apa? Steril karena luka akut ya. Oke. Biasanya pada pasien yang keluar dari ini ceritanya ya, tromol ya. Kalau tromol berarti ada di luar kan? Iya nggak? Ya, kecuali kalian mau nyiapin yang steril di dalam. Kondisinya ini akan tertutup. Udah dari dalam operasi ya. Begitu dilubangin, dia akan ditutupkan kasa. Ya. Seperti ini posisinya. Nah, nanti kalian akan membersihkan ini. Ya, kasa ini diganti tiap hari kemudian dibersihkan. Ya. Kemudian sesudah nanti ganti balutan, perawatan balutan, kita cek balon ya.
untuk lihat aja apakah bagus atau tidak gitu ya. Caranya gimana? Tinggal dikembang kempiskan ya. Ini nggak akan kelihatan. Terakhir, sesudah cek balon, kalian akan mengganti tali ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Sekarang kita penataan ininya ya. Di sini ya. Oke. Berarti nanti ada yang steril, ada yang on. Ya. Ini buat apa? Ada di dapur di Bengkok ya. selip. Nah, kalau mau kita cukup 2 pasang yang steril ya. Ya. Berarti kita masukkan ke bak steril. Kemudian kita siapkan steril ya. Ini ada 2 kom. Nanti kalau ujian jangan komnya, kalau bisa jangan besar ya. Kalau nggak satu besar satu kecil ya. NaCl, nah yang satu H2O2 ya, untuk perendaman ya. Nah, terserah kita mau menyiapkan kasa untuk perawatan lukanya nanti atau sekarang. Ini enggak ada betadine ya. Di selang. Nah, kita dibersihkan dulu di dalam selang kalau mau melakukan suction lagi. Tetapi kalau kita rasa sudah cukup gitu ya, oh udah nggak terlalu banyak, ya udah dibuang aja gitu. Kecuali kalau yang di mulut ya. Kalau di mulut, udah di mulut, kemudian udah bersih, boleh kita simpan di sini, sesudah dibilas disimpan ya. Kemudian lihat, ini steril ya, waktu awal steril. Di selang suction ini ada ukuran, tergantung dari apa yang akan kita lakukan suctioning ya. Kalau di ETT, di tracheostomy biasanya ukuran nomor 14, ini nomor 12, biasanya di mulut ya. Kemudian juga ukuran ini tergantung dari kita akan melakukan dewasa atau anak-anak. Kalau anak-anak lebih kecil diameternya ya, bisa pakai 10, 8, 6 gitu ya, lebih kecil. Jadi tergantung juga Kak, karena lubangnya juga lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, kemudian di ujungnya ini ada tube atau apa ini? Ada tombol atau apa ya? Ada seperti ini ya. Ini juga ada tutupnya. Kemarin udah ya? Sudah waktu ETT ya. Kalau ditutup berarti dirinya menyedot. Kalau dibuka, dilepaskan berarti dia release gitu ya. Kita berikan dulu oksigen, tapi nggak lewat BMP, ya nggak lewat ambubek. Berikan oksigen dengan aliran tinggi. Karena apa? Pada saat kita melakukan suction, ya itu kondisinya adalah kita juga nyedot oksigen pasien, ya. Sehingga pada saat melakukan suction jangan terlalu lama, jangan terlalu asyik, ya. Biasanya yang kita rasakan gitu ya, apalagi perawat ICU gitu, pasien kan kedengarannya dahaknya banyak, gemes gitu, ingin nyedot dahak, ya. Semua. Yang pertama kita lakukan adalah suctioning.
Ya, harus diingat bahwa Saksen prinsipnya apa? Steril. Berarti kita mempertahankan prinsip tersebut. Ini pada saat akan melakukan Saksen, pasien dikasih dulu oksigen dengan konsentrasi tinggi, aliran tinggi. Ya, konsentrasi. Fungsinya apa? Begitu dilakukan Saksen, kan tadi oksigennya kesedot kan? Jadi kita kan validasi dulu pasiennya, kemudian terinteraksi dan sebagainya ya. Ini sebentar ya Pak, kalian bisa pakai anduk atau bisa pakai perlak ya. Dekatkan bengkok, jangan lupa kalian sendiri ini sudah pakai APD. APD-nya apa? Karena ini banyak potensial menyebabkan cipratan gitu ya. Jadi kalian pakai baraksot ya. Kalau yang besar namanya apa ya? Di Wotan ya? Iya sama. Juga kalau praktek punya mampu. Kita akan melakukan ini apa ya? Dirawat tracheostominya. Ya, nanti kita lihat kalau kayak sepertinya perlu disaksen ya Pak, akan dilakukan saksen, disedot dahaknya ya Pak ya. Kemudian nanti diganti inernya, dicek sama diganti talinya ya Pak ya. Ih, meni udah kotor gitu. Jangan lupa ini ya. Cek dulu sebelum ini semua dilakukan pada saat validasi tadi ya, validasi data. Kemudian sesudah itu kita dekat-dekatkan. Nah, kemudian Bapak ternyata ada dahaknya, kita lakukan saksen dulu ya Pak ya, sebelum dirawat tracheostominya. Nah, ini kita mau sedang sendirian atau ada teman. Kalau sendirian berarti ini kita siapkan dulu. Ya, kita buka. Gimana caranya? Ya, steril. Ini sih enak kalau tempat. Kalau Bu misal tempatnya nggak ada, ya udah. Masukin sini. Cuman hati-hati, ya. Oh ya. Nah begitu ambil, pegang di tangan, kemudian ini nggak boleh pakai jam, nggak boleh pakai ini ya, cincin. Perhatikan cara kalau yang steril ya. Ini saya steril ya. Untuk mempermudah, biar ini nggak kemana-mana, takut kita ketika bekerja ini kemana-mana, ya, dilengkungkan atau boleh digini-gini juga, ya, ditekuk-tekuk, ya. Nah, cuman perhatikan, kalian akan melakukan ini sendiri, ya. Ini nanti akan disambungkan ke mesin saksen, Iya. ya. Ini steril atau on? On. Kemudian ini kita sambungkan, ya, sambungkan. Ini kita masih boleh megang-megang. Begitu tangan kita yang kiri, nanti yang akannya ininya yang kiri sini, ya, yang akan on off-nya, nyedot enggaknya yang kiri. Begitu ini udah dipegang tangan kiri, yang ini tangan kanan, tangan dominan tuh nggak boleh megang sini. Paham ya?
Oke, bentar ya Pak ya. Nah, gimana caranya ininya? Nih, nyalain. Ya, udah gitu. Sebentar ya Pak ya. Bapaknya relax ya. Tarik nafas. Nah, ini kita masukkan ya. Pada saat dimasukkan jangan ditutup. Ya. Begitu sudah mentok, kemudian kita tarik 1 cm. Ya. Mentok itu berarti sudah masuk ke karina. Ya. Kita begitu mentok, tarik 1 cm, udah gitu ini kita tutup sambil diputar keluar. Ya. Betul. Sambil diputar keluar. Kemudian kita perhatikan dalam kita tutup. Ya. Kemudian kita masukkan lagi. Ya. Cuman harus ada jeda ya dari yang pertama sampai dengan yang kedua. Jangan tangan saya on semua enggak? On. Sebelah. Enggak. Oh ya? Tadi Tadi saya megang yang yang ini. putih, iya megang yang putih. Tadi saya seperti ini. Pas nyop. Iya, pas nyop. Ini kan ini ya. Sampai mentok udah gitu, udah. Nah, waktu awal tangan saya tetap di sini lihat, ya. Kemudian saya lakukan lagi mentok, kemudian saya putar. Tangan saya tetap di sini. Terakhir, kan ini udah selesai ya? Iya. Saya mau mau ngebuangin, Iya. ngelepas. Tangan saya megang ujung Iya. yang sudah kena slam ya. Iya. Iya. On, steering. On dua-duanya. On ya. Iya. Dua-duanya on. Tuh, karena apa? Coba baca di situ. Inner canal itu untuk disterilkannya dia harus direndam di H2O2 selama 15 menit. Ya kan? Ada nggak di situ? On, ya. Tindakan semua on berarti inner canal kita rendam di H2O2. Ya, 15 menit. Gak mungkin kan 15 menit kita nunggu gitu ya kerja. Sebenarnya nanti kalau ujian sih ibu nggak ini ya, kalian mau ngebuka pakai pinset boleh, hanya prinsipnya ketika kalian ngebuka pakai pinset berarti kalian nggak punya pinset. Iya. Jadi on ya. Jadi on kan, satu. Yang kedua, tangan kita juga sama kan. Iya. Ini udah masih on. pakai ya. Tinggal ambil karena ini on kan, Iya. buang, udah gitu di on kan ya, ceritanya di on kan ininya ya, kan sudah on semua Iya. ya. Oke, ini sudah, jadi semua di on kan karena kita tadi udah buka inner, udah buka balutan sebelumnya ya. Pinset juga kan gitu ya, ketika ngebuka balutan sebelumnya si pinset ini langsung di on kan. Ini juga sama. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah perawatan lukanya ya. Perawatan luka dan perawatan nanti inner canal ya. Nah, saya mau pakai handphone yang kedua sudah. Kemudian ke NaCl ya, ini ada NaCl, kemudian udah buat ngeringin lukanya bersih. Sesudah itu perhatikan, kalian akan menggunakan kedua tangan ini dengan prinsip on dan steril itu sampai nanti terpasang inner canal ya, sehingga saya mau pakai ini lagi pinset ya untuk tangan yang dominan. Nah, sekarang kebalikan ya. Nanti tangan yang dominan itu yang on steril. Ya. Kemudian yang ini kita pertahankan steril. Oke, mau dibersihin. Ini pakai NaCl. Ini kita pertahankan steril. Lihat ya, posisi dipertahankan, jangan di belakang karena nanti tahu-tahu kan biasa
Megang apa? Kalau ada teman suka kayak gini ya, lagi ngapain sih? Nempel, ini SKSDT ya kan? Ya. Ini kalau bisa ke depan. Ini kita lakukan untuk membersihkan lubang di sekitar TC ya. Caranya gimana? Diputar satu arah. Nah, susah kalau ini. Ya. Oke, langsung buang. Ini sudah on? On. Sudah on ya? On ya. Oke, udah bersih. Kemudian kita perlu nih yang kasa untuk mengeringkannya. Tadi kan pakai NaCl ya? Iya. Kita perlu yang untuk mengeringkannya. Gimana caranya? Ambil pakai yang itu Bu, yang Langsung. steril. Ya. Kalau enggak biar agak estetik itunya. Kasih ini. Ini di mana? Boleh di sini karena ini tadi kan steril ya. Jadi boleh masuk lagi. Ini untuk ngeringinnya ya. Oke. Sudah ya. Kemudian sudah dikeringkan, ternyata lukanya masih basah. Dikit gitu ya, bekas ininya agak panjang terus ada luka. Berarti kita perlu betadine. Ya. Kita perlu betadine dan ini nggak bisa pakai. Cobain lidi waternya ke sini satu. Ya. Ini kita ceritanya lidi water ya. Lidi water. Kemudian kita ambil lidi waternya. Ya. Ini betadine-nya. Ini kenapa di sini? Ini karena on dan masih akan digunakan kan? Betul. Ya. Ini misal betadine-nya ya, dibersihkan. Dioles. Ya. Sesudah itu kita tutup pakai kasa kering. Ya, di sekitar luka. Nah, ini masih steril. Saya mau pakai pinset. Kalau saya nyaranin ketika nutup itu kan di sela-sela, ya kalian bayangkan itu di sela-sela leher gitu ya. Itu akan sulit terutama untuk saya karena saya jarinya besar nih. Montok. Susah kalau masuk di sela-sela sini. Ya. Sehingga saya memerlukan pinset 2. Ya. Ingat ini masih steril, ya. Ini sudah on. Ya. Nah, saya masih memerlukan tindakan steril nanti, pembersihan inner. Jadi, bagaimana caranya agar tangan kiri, ya, tangan kiri ini tetap dipertahankan steril. Cara mempertahankannya gimana? Nggak megang kemana-mana. Kalau ini kan tadi udah megang kemana-mana ya. Yang tangan ini pada saat tadi ngebersihin, ini mungkin megang. Nah, yang ini dipertahankan nggak megang kemana-mana. Pinsetnya aja yang ngebantu. Ya. Tuh. Kalau pakai pinset enak. Kalau pakai tangan nanti susah. Ya. Ini dikelilingkan boleh, dilipat kupu-kupu boleh. Tuh tadi ini udah nyentuh ya. Oke. Ini tadi udah kepasan berarti ini dua-duanya on. Kalian bisa langsung ke situ boleh atau simpan dulu lah di Sipriogi. Ya. Dua-duanya on tuh ini ya. Capitnya. Capit udah. Ya. Ini sudah jadi steril. Cuman permasalahannya ini tidak bisa langsung dimasukkan ke pasien.
Karena H2O2 baca tuh H2O2 itu H2O2 bukan? Oh H2 sulfur. Sesudah H2O2 jadi dari racun. H2O2 kita masukkan ke NaCl ya, dibilas sampai dirasa H2O2-nya itu udah nggak ada ya. Ya. Kemudian kalau sudah bersih ya, ini kita lihat oh sudah bersih, di dalamnya juga sudah bersih, kemudian sudah dibilas ya. Kemudian kita tiriskan sesudah dirasa kering gitu ya, atau bisa pakai kasa luarnya, kemudian kita masukkan ya. Tapi kadang-kadang ada yang slemnya itu kental dan ke dalam inner, jadi ini udah diangkat, masih ada, pakai sikat sama ya, disikat di dalamnya. Tapi ini nanti prima memori ya, soalnya kemarin pada sesudah itu kemudian dibilas ya dalamnya. Ini kita masih steril, jadi megangnya boleh kemana aja. Nah begitu dipasangkan, ini buat pegang ininya aja. Oke. Berarti kita tadi ini udah megang kemana-mana, ini on semuanya. Iya. Tapi kita sudah salon ya. Balonnya masih bagus kok, nggak kempes ya. Ini nggak dikempesin lagi nih ceritanya ya. Nanti kalian pakai pinset kena ini jadi bocor. Nah, sesudah cek balon, tarik ya. Kita rapi, pita gitu ya. Cuman itu tadi bedanya, kalau itu kan dibuat lembut ya, yang kontak dengan kulit pasien. Ini kemudian kita pindahkan ke sana sama. Sebentar ya Pak. Sesudah dari sini Satu minggu ya bersihnya. ada. Karena ada satu. Ada satu. Jadi nggak ada lagi kan. Kotor. Lepas kering. Ya. Begitu kaji respon ya, evaluasi tindakan sudah.